Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah la haula wala quwata illa billah. Sahabat Unida, berjumpa kembali dalam program podcast Ngaos Unida. Bersama kita insyaallah BPPT, Badan Pengkajian dan Penerapan Tauhid Center Universitas Juanda. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bersama dengan Kepala Badan BPPT, Dr. Muhammad Randy Ramadhani. Assalamualaikum Ustaz Randy. Waalaikumsalam. Masya Allah, munawwar, wajahnya bersinar ini. Mungkin efek cahaya. Efek cahaya. Lampu. Gimana kabar Ustaz Randy? Alhamdulillah sehat Ustaz. Masya Allah, alhamdulillah, Ustaz, sehat, ya? alhamdulillah Ustaz, luar biasa, Allahu Akbar. Mungkin pengen menyapa sahabat Unida terlebih dahulu Ustaz. Sahabat Unida yang dimuliakan Allah, semoga Amin. semuanya selalu sehat Ustaz. Amin, amin, Sehat fisiknya, amin, sehat hatinya, amin. sehat dompetnya. Apalagi nih kalau kita ngobrol-ngobrol dompet ini Ustaz, ya. Masya Allah. Kita ini berada sekarang kalau hitungan hijriyahnya bulan Zulhijjah. Berarti ini akhir tahun Ustaz ya. Betul. Oke. Nah, tapi Ustadz kadang-kadang orang itu hafal bulan-bulan Masehi, Januari, Februari, Maret, April, tapi nggak hafal bulan Zulhijjah atau bulan-bulan mohon maaf dalam Islam Ustadz. Nah, pertanyaannya seberapa penting menghafal nama bulan-bulan di dalam Islam Ustadz? Ya, betul Ustaz. Ini jadi fenomena di tengah-tengah masyarakat kita ya Ustaz, Iya. ya. Bahwa mengenal bulan Islam itu agak kurang diminati oleh betul. masyarakat kita. Iya. Jangankan anak-anak kecil Ustaz. Orang dewasa. Orang dewasa saja ya, Iya. mungkin orang tua itu banyak yang mungkin belum hafal dengan bulan-bulan Islam. Nah, boleh ditanya tuh sama sahabat Unida Ustadz. Boleh Di saja. usia berapa? Tauhid Center bisa mengadakan tes hafalan bulan Islam ya, Iya. atau mungkin disurvei berapa Betul. persen yang sudah hafal bulan Islam. Kadang-kadang ya itu tahunya ya tiba-tiba Ramadan gitu. Nah, seberapa penting Ustadz? Ya, ini menjadi penting Ustadz karena bulan-bulan Islam ini langsung Allah yang mendeklirkan atau menuliskan dan menginformasikan itu dalam Al-Qur'an. Baik. Dalam surat At-Taubah ayat 36 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna iddatas syuhur indallahi itsna asyara syahran." Jadi Allah yang telah menginformasikan kepada kita bahwa jumlah bulan di sisi Allah itu berjumlah 12 bulan. Oke. Nah, kenapa kita harus tahu bulan-bulan Islam ini? Apa pentingnya gitu Ustadz? Karena Allah ini memberikan dari setiap bulan itu ada keistimewaan dan kemuliaan, Ustaz. Oke. Yang kalau kita tidak tahu dan tidak hafal bulan-bulan ini, bisa jadi kita akan melewatkan kemuliaan itu. Akan lalai kita Akan mungkin. lalai, Oke. tidak mempersiapkan diri, dan mungkin setiap harinya kita monoton jalan di tempat. Iya. Begitu saja, sehingga tidak ada dorongan dan motivasi untuk kita bisa terus mengupgrade ibadah kita, mengupgrade ketaatan kita. Padahal kalau tadi tahu misalkan bulan-bulan di dalam Islam, apalagi tadi ada keistimewaannya, berarti kita nanti akan lebih perhatian dan serius gitu Ustadz. Betul. Jadi kita terdorong motivasi untuk mempersiapkan diri menyambut keberkahan dan juga limpahan-limpahan rahmat dari Allah di bulan-bulan Allah itu, Ustaz. Masya Allah. Nah, yang kedua, Ustaz, Iya. kenapa kok masyarakat kita ini lalai dengan bulan-bulan Islam? Iya. Ya, mungkin di kita ini masih jarang sekali penggunaan baik itu di tempat kerja atau mungkin di aktivitas sehari-hari itu yang digunakan adalah berdasarkan tanggal bulan Hijriyah atau bulan Islam, sehingga memang sulit untuk menghafal. Nah, kenapa kita mudah menghafal bulan Masehi? Itu karena penggunaannya Ustaz ya. Kegiatan apapun pasti yang digunakan adalah hitungan bulan Masehi. Bahkan nama anak saja itu berdasarkan nama bulan Masehi tadi. Kalau lahir ya. Ya, betul. Iya. Misalkan
Febri. Nah, itu saya bisa nebak Ustaz ya. Kira-kira lahir berapa Ustaz? Bulan Februari. Iya. Jadi kalau Juni, adik kita ada Mas Juni kan? Junior so. Nah, itu barangkali itu lahirnya di bulan Juni Ustaz ya. Enggak mungkin Agustus lahirnya. Nah, iya, betul. Itu melekat Ustaz kan. Nah, sehingga memang itu menjadi maklum di masyarakat kita lebih hafal dan perhatian dengan bulan-bulan Masehi daripada bulan-bulan Hijriah Ustaz. Kalau bulan Hijriah mungkin lebih familiarnya kalau anak lahir di bulan Ramadan. Ustaz. Betul, ya saya Randy Radani ya kan. Gak mungkin saya lahir di bulan Syawal. Masya Allah, baik. Nah, ini tadi dikabarkan bahwa bulan di dalam Islam pun di tahun Hijriyah itu juga 12 Ustaz ya. Betul. Nah, boleh sedikit diulang lagi Ustaz, 12 bulan itu bulannya apa-apa aja sih Ustaz? Dimulai dari awal sampai akhir. Siapa tahu nih sahabat Unida ya pura-pura nggak hafal ya kan. Gimana Ustaz? Ya, boleh ini kita sambil belajar bersama. Sama-sama. Jadi, sahabat Unida yang dimuliakan Allah. Jadi dalam Islam itu ada 12 bulan yang harus kita ketahui. Nah, di antara 12 bulan itu yaitu satu adalah Muharram. Kedua Safar. Tiga Rabiul Awal. Rabiul Akhir. Jumadil Awal. Jumadil Akhir. Rajab. Sya'ban. Ramadan. Syawal. Dzulqa'dah. Dan Dzulhijjah. Masya Allah. Pemirsa, coba seru ulang lagi. Atau mungkin bisa di-pause, dimundurin lagi videonya, didengar dan dicatat ulang tuh Ustaz ya. Baik, nah berikutnya Ustaz, kalau misalkan tadi kita sudah hafal bulan-bulan dalam Islam dan sekarang bulan Dzulhijjah, wah ada akhir tahun nih Ustaz ya. Dan tadi juga kita berdoa mudah-mudahan sehat akal, fisik, hati dan dompet gitu ya. Kita sudah melewati fase berkurban, mengeluarkan harta, kemudian saudara kita ada yang berangkat haji mengeluarkan harta, dan tentunya nih di akhir tahun ini juga perlu kita berpikir, waduh ini udah di penghujung tahun ini. Nah, ini bagaimana, apa yang harus dilakukan oleh seorang muslim berada di akhir tahun bulan-bulan Islam Ustaz? Baik. Nah, jadi ini Allah sudah memberikan rambu-rambu kepada kita Ustaz dalam rangka mempersiapkan tahun baru Islam atau tahun baru Hijriah ini. Ini Allah tulis dalam surat Al-Hasyr ayat 18. Kata Allah, ya ayyuhalladzina amanuttaqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Jadi di sini Allah menyeru orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman. Orang beriman mesti terpanggil. Betul nih, karena kita langsung secara spesifik. Jadi Allah itu memanggil dalam Al-Quran dengan berbagai macam panggilan. Ada yang langsung disebutkan orang yang beriman, ada ya ayyuhan nas, berarti manusia secara keseluruhan ya kan. Nah, ini Allah memberikan rambu-rambu yang Allah panggil adalah orang yang beriman. Spesifik sekali. Betul. Apa yang Allah ingin sampaikan? Kata Allah, ittaqullah wa tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Diperintahkan satu, bertakwa kepada Allah. Yang kedua, ini digandengkan takwa ini dengan apa? Dengan melihat hari esok. Berarti kan harus mempersiapkan. Ada istilah dalam bahasa Arab itu man aroda bu'dan safarin ista'adda. Barang siapa yang mengetahui jauhnya sebuah perjalanan, maka dia pasti akan mempersiapkan bekal. Betul. Nah, dan ini ada perintah Allah agar kita senantiasa selalu melihat ke depan. Dan tahun baru Hijriah ini menjadi awal kita untuk memulai melihat ke depan. Bahkan di awal Hijriah ini jangan hanya selesai melihat ke depan, tapi di situ ada anjuran kita untuk bermuhasabah, melihat apa yang sudah dilakukan, sudah berapa banyak amal kita, berapa banyak dosa kita. Nah, setelah kita bermuhasabah, baru yang kedua adalah melakukan hijrah Ustaz. Nah, hijrah ini maknanya bisa bermakna melangkah, bisa bermakna berpindah, bisa bermakna berubah, dan juga bisa bermakna meninggalkan. Itu adalah esensi dari hijrah. Melangkah dari yang tidak baik menjadi baik, berpindah dari tidak taat menjadi taat, berubah jadi berbuat dosa menjadi amal soleh, dulunya pemarah jadi pemaaf. Itu kan esensi daripada nilai-nilai hijrah Ustaz.
Masya Allah. Sahabat Unida yang berbahagia, Allah masih beri kita kesempatan, kesehatan, dan bahkan mungkin rasa iman di dalam dada untuk menerima nasihat. Tentunya ini luar biasa. Tadi Ustadz bilang kita mesti bermuhasabah dan hijrah. Berarti kan ini esensinya juga adalah kita mesti harus sadar diri, mengukur, ini jangan-jangan selama ini salah saya ini segala macamnya kekurangan gitu Ustaz. Tapi bagaimana kalau misalkan kita di akhir tahun ini masih sulit untuk bermuhasabah Ustaz? Atau tadi hijrah masih sulit kita untuk hijrah. Nih apa tips-tips dan nasihatnya Ustaz? Nah, jadi ketika kita memang dirasa sulit memulai, ya, maka langkah yang bisa kita lakukan adalah meminta kepada Allah. Jadi kita terus perbanyak doa kepada Allah supaya Allah melembutkan hati kita. Karena pada dasarnya yang membuat kita menjadi pribadi yang bisa berhijrah, melangkah itu semuanya atas ridho dan juga hidayah dari Allah. Maka kita diajarkan oleh Nabi setiap kita selesai sholat, doanya Allahumma inna nas'aluka hidayah. Allahumma inna nas'aluka hidayah. Memang hidayah itu harus kita minta. Supaya kita diberikan kemudahan oleh Allah. Ya kan? Dimudahkan kemudahan oleh Allah dalam kita melakukan proses perubahan. Nah, kemudian tidak selesai di hijrah sebenarnya Ustaz. Ya, jadi kalau kita hijrahnya hanya untuk sesaat, untuk sementara, itu kan rasanya itu tidak sempurna gitu. Maka ada yang ketiga Ustadz dalam mempersiapkan atau menyambut tahun baru ini adalah istiqomah. Jadi selain kita muhasabah, kita berhijrah, yang paling berat dan sulit adalah istiqomah Ustadz. Istiqomah itu apa? Istimror, melanjutkan. Jadi hijrah ini jangan hanya untuk sehari 2 hari, terus menerus. Tidak hanya di bulan Muharram saja, tapi terus menerus. Ya, karena orang yang istiqomah ini adalah orang yang sangat beruntung. Kenapa? Disampaikan bahwa seluruh manusia ini semuanya rugi, kecuali dia yang berilmu. Dan orang yang berilmu berpotensi rugi, kecuali yang mengamalkan. Dan orang yang mengamalkan juga berpotensi rugi, kecuali yang ikhlas. Dan orang yang ikhlas juga berpotensi rugi, kecuali yang istiqomah dalam amalnya. Gitu, jadi ini yang harus kita pertahankan dan kita minta doa selain kita berhijrah, tapi kita minta kepada Allah supaya kita istiqomah. Masya Allah. Perubahan kebaikan itu Ustaz. Nah, lantas Ustaz, di penghujung bulan Zulhijjah ini apa kira-kira amalan Ustaz? Tadi Ustaz bilang berdoa, terus kemudian apa kira-kira ini yang harus kita lakukan amalan menjelang pergantian tahun ini Ustaz? Baik. Nah, beberapa aktivitas atau amalan yang dilakukan di setiap penghujung akhir tahun Hijriah, biasanya masyarakat kita itu dari sejak asar itu Ustaz, selesai sholat asar itu biasanya adalah membaca doa akhir tahun. Apa hikmahnya? Hikmahnya tentu kita ingin menutup tahun ini dengan bertakarub kepada Allah. Di situ ada harapan kita berharap segala dosa, kesalahan kita ini dimaafkan dan diampunkan oleh Allah. Maka kita membacakan doa akhir tahun ketika itu. Ya kan, karena isinya sebenarnya itu adalah istighfar, ya kan, permohonan maaf, pengakuan dosa, ya kan, kepada Allah. Sehingga ketika malaikat ya istilahnya melaporkan setiap amalan kita lakukan di tahun itu harapan kita dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, setelah itu biasanya ya kan kita berzikir hingga waktu maghrib. Nah, di waktu maghrib juga dilanjutkan dengan doa. Jadi ditutup dengan doa, diawali juga dengan doa. Disebutnya biasa dengan doa awal tahun. Nah, biasa setelah itu ada yang melaksanakan sholat tasbih, ya kan. Kemudian ada sholat-sholat sunnah lainnya. Satu yang diminta adalah permohonan ampunan dosa. Yang kedua adalah permohonan tadi diberikan kekuatan untuk bisa menjadi pribadi yang baik dan juga istiqomah. Masya Allah, Masya Allah. Para pemirsa sahabat Unida yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tadi Ustadz menjelaskan di awal betapa pentingnya kaum muslimin untuk memperhatikan waktu, bulan-bulan tadi. Nah, di ujung ini juga tadi pergantian tahun ini juga berarti setiap detik, menit dan pergantian bulan hingga akhirnya pergantian tahun
ini betul-betul harus diperhatikan oleh seorang muslim, mengakhiri tahun dengan amal soleh, doa, mengawalinya juga maghrib nanti kemudian dengan doa juga. Betul. Seberapa penting dan seberapa seriuskah Allah itu menyuruh kita untuk memperhatikan waktu gitu, Zat? Ya. Banyak sekali Allah itu ngasih clue sama kita, Ustaz. Ya. Mungkin kadang kita yang nggak peka. Di antaranya Allah itu banyak sekali bersumpah dengan waktu. Allah. Ya, jadi ketika Allah bersumpah dengan waktu, itu tandanya ada sesuatu yang istimewa di waktu itu. Oke. Ya, misalkan ada surat Al-Asr, wal asri, demi masa, demi asar. Ada wadduha, demi waktu duha. Ada wal fajr, demi waktu fajar. Jadi tidak sedikit ayat-ayat Al-Quran itu Allah sandingkan sumpah dengan waktu. Ini menandakan bahwa kita jangan main-main dengan waktu. Kan kita kalau belajar mahfudzat dulu saya di pondok saya sering disampaikan apa? Al waktu kesif. Ilam takto kotoaka. Waktu itu bagikan pedang. Kalau nggak bisa kita menggunakannya, bisa kita gunakan, itu kita yang terpotong kan oleh pedang itu. Artinya ini menjadi penting waktu itu, karena dulu Imam Ghazali juga pernah bertanya kepada murid-muridnya. Di antara pertanyaannya, wahai murid-muridku, apa yang paling jauh di dunia ini? Jawaban murid-muridnya dengan berbagai macam jawaban. Yang jauh itu rumah saya dari tempat ini sangat jauh sekali, berkilo-kilometer dan sebagainya. Apa jawaban Imam Ghazali? Bukan. Yang paling jauh itu adalah waktu yang telah berlalu. Karena waktu gak akan pernah bisa kembali, Ustaz. Lan tarji'a ayyamul lati madot. Tidak akan pernah kembali hari-hari yang telah berlalu. Dan kita tidak akan pernah berada di waktu yang telah lewat itu lagi. Satu detik ke belakang, satu menit kita tidak akan bisa kembali lagi. Berarti memang momentum pergantian tahun baru Islam atau tahun baru Hijriah ini adalah ya bagian daripada kesempatan yang harus kaum muslimin ambil untuk kembali mengingat betapa Allah itu menegaskan kepada kita, perhatikan waktu. Begitu kira-kira, Ustaz ya? Betul, Ustaz. Ini kan jadi warning. Makanya tadi bulan-bulan Islam itu Allah berikan kepada manusia, kepada kita, supaya kita itu bisa mengambil hikmah, mengambil tadi fadilah dari bulan-bulan itu. Karena setiap bulan itu pasti ada pesan-pesan yang Allah sampaikan. Ketika masuk Muharram besok, Ustaz, berarti itu pesan dari Allah tuh supaya kita lebih menghargai waktu. Ingat waktu, ingat umur yang telah Allah berikan kepada kita, supaya manusia jauh lebih bersyukur tentunya dengan karunia yang Allah berikan kepada kita, Ustaz. Masya Allah. Baik sahabat Unida yang berbahagia, mungkin kalau ingin kita lanjutkan ngaos bersama BPPT Tauhid Center ini pengennya lama ini ya. Banyak pertanyaan-pertanyaan dan pembahasan yang ingin kita tanyakan nih, Ustadz. Betul. Tapi mohon izin mungkin karena keterbatasan waktu kita, sebagai closing statement mungkin kira-kira ada nasihat atau yang ingin Ustadz sampaikan. Tafadhol, Ustadz. Baik, sahabat Uninda yang dimuliakan oleh Allah, momentum tahun baru Hijrah ini jangan hanya sekedar sebagai peringatan seremonial saja, tapi ini harus kita jadikan sebagai sarana kita untuk bisa bermuhasabah, untuk bisa kita melakukan hijrah, dan tentunya kita bisa istiqomah dalam kebaikan. Dan tentu kita persiapkan dari sekarang, Ustaz, ya, dan kita mulai menghitung, ya. Jadi amal apa yang kemarin mungkin belum sempurna, kita niatkan tahun depan kita sempurnakan. Ya, kesalahan apa yang kemarin dilakukan, kita niatkan tahun depan kita perbaiki. Karena memang manusia yang dicintai oleh Allah adalah bukan manusia yang tak pernah berbuat dosa, tapi manusia yang senantiasa selalu bertaubat dan tak pernah henti-hentinya mohon ampun kepada Allah dan menjadikan pribadi yang lebih baik di hari-hari berikutnya. Masya Allah, amin ya rabbal alamin. Jazakallah khairan katsiran kesemuanya Ustaz Randy. Alhamdulillah sahabat Unida sekalian, ngaos bersama Unida yang berbahagia. Insya Allah kita akan berjumpa kembali dalam program-program berikutnya podcast Ngaos Unida, dan insya Allah kita akan menghadirkan pembahasan-pembahasan yang akan memberikan manfaat kepada kita dunia akhirat. Insya Allah, amin ya rabbal alamin. Demikian yang dapat kita bahas. Wallahu yaqulul haq wa huwa yahdis sabil. Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak Ustaz. Iya. Jazakallah khair. Insyaallah alhamdulillah.